Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Delil, apa Wa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irfan. Alhamdulillah sehat walafiat. Di Indonesia sendiri, saat ini kondisi agak berbeda dengan negara ASEAN lain. Itu posisinya masih menanjak, yang total kasus dan case aktifnya. Kalau kita lihat data, Indonesia dan Filipina itu termasuk negara yang mengalami cukup banyak ya untuk Mhm, ukuran ASEAN. Sementara ya, negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia mhm, itu berhasil mengatasi atau mengeliminir pengaruh dari COVID. Sementara Singapura, walaupun total case-nya banyak, tapi rate fatalnya rendah, sangat mhm, rendah. mhm. Bagaimana situasi kondisi terakhir tentang COVID-19 di Malaysia? Mungkin yang pertama, gimana penanganan rumah sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat secara umum dulu? Oke, terima kasih Bang Irfan. Jadi, di Malaysia posisi terakhir hari ini, ada, 8.247 total, kasus confirm positif di Malaysia secara akumulatif sejak kasus pertama dilaporkan pada tanggal 24 Januari yang lalu. Pertambahannya, sudah sangat kecil, di mana hari ini hanya ada penambahan 19 kasus baru. Oke, Eee, Kemudian ada 51, orang yang sembuh dan hanya ada satu tambahan kematian. oke. Sehingga situasi sekarang adalah dengan satu tambahan kematian, ada, total 116 orang meninggal, itu setara dengan, 1,4% fatality rate. Oke. Jadi 1,4% dari total, Jauh di bawah rata-rata global ya? jauh di bawah rata-rata global. Rata-rata global sekitar 6%. Oke. Nah, sisanya itu kasus yang aktif, yang masih, aktif, ada sebanyak 1.540. Oke. Jadi totalnya 1.540, semua ada dirawat di berbagai fasilitas kesehatan, rumah sakit. Jadi dari yang Ya, 1.500 itu tidak ada yang isolasi mandiri lagi ya? jadi di Malaysia mereka tidak mengenal istilah, isolasi mandiri. Jadi begitu Oke. seseorang itu terdeteksi, terkonfirmasi positif, atau ada gejala, COVID-19, dia akan segera dirawat di, berbagai hospital yang disediakan pemerintah. Jadi mengingat jumlah yang masih dirawat, sepertinya semuanya masih terkendali ya, masih dari pelayanan kesehatan masyarakatnya masih masih bisa dikendalikan oleh pemerintah dengan baik ya. Masih Malah masih, Kak. cenderung malah cenderung sekarang mungkin mulai agak berkurang gitu ya. Oh ya, jadi seingat saya, kalau saya coba ikuti terus, perkembangan statistik sejak Januari, eee, paling tinggi orang dirawat di Malaysia itu hanya sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 2.700, 2.800 orang. Saat itu udah puncak ya, itu puncaknya ya. Mungkin itu puncaknya waktu itu kalau nggak salah, seperti sekitar April. Nah, pada saat itu pemerintahnya sudah mempersiapkan, jumlah tempat tidur di rumah sakit sebanyak 6.000. Sejak awal Januari itu, bahkan sebelum ada case yang dilaporkan di Malaysia, pemerintahnya sudah mulai membangun awareness, masyarakat bahwa ada, potensi epidemik bernama, COVID-19. Waktu itu namanya pneu eee, pneumen eee, pneumonia, Wuhan kan namanya. Nah, jadi itu bisa sampai di Malaysia. Jadi masyarakat sudah mulai digalakkan untuk memakai masker. Jadi bulan Januari, eee, kita udah lihat orang banyak pakai masker di Malaysia, gitu. Nah, kemudian selama kosong itu baru ada lagi, setelah 11 hari kosong baru dilaporkan lagi gelombang kedua mereka menyebutnya, eee, tanggal 27 Februari. Nah, gelombang kedua inilah yang berkembang hingga sekarang sampai ke total Nah 8.200 ini lebih. gelombang kedua atau apakah sebenarnya gelombang pertama yang belum terdeteksi? Ya, jadi sebenarnya ini gelombang kedua, menurut laporan pemerintah Malaysia ini tidak ada kaitannya dengan gelombang pertama. Jadi gelombang pertama itu sepenuhnya selesai
terputus dan sembuh semua 22 orang itu. Nah, barulah ada kasus baru gelombang kedua ini. Jadi tidak ada fakta yang menunjukkan koneksi keduanya. Nah, sementara itu yang klaster perhimpunan jamaah tablik di Masjid Jame Seri Petaling itu terjadi uh, tanggal tanggal 28 Februari sampai 1 Maret kalau saya tidak salah. Oke. Itu gathering selama 3 harian begitu. Yang dihadiri oleh banyak sekali. Kalau tidak salah 10-15 ribuan orang yang hadir Oh, dari seluruh dunia. iya. Nah, Termasuk dari Indonesia sendiri ya. termasuk dari Indonesia dan ini memang klaster terbesar di Malaysia. Nah, yang menarik adalah jadi saya punya statistiknya nih karena selalu diupdate oleh pemerintah Malaysia. Jadi sampai hari ini dari klaster Masjid Seri Petaling itu sudah 41.587 orang yang dites swab test. Dari 41.000 itu ada 3.373 yang Oke. terkonfirmasi positif. Mengenai komando, memang komando di Malaysia itu satu komando. Nah, Malaysia ini menguatkuasakan, menerapkan lockdown dan segala macam strategi mengatasi COVID-19 ini berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Mereka sudah punya undang-undang penanggulangan penyakit menular yang sudah diundang-undangkan sejak tahun 1988. Di situ sudah jelas semua. Jadi mereka tinggal begitu ada penyakit menular, mereka langsung tinggal terapkan undang-undang itu. Dan keputusan paling besar diambil, keputusan selalu diambil oleh satu majelis yang namanya MKN, Oke. Majelis Keselamatan Negara. Jadi ini seperti majelis yang ambil tampuk kepemimpinan ketika negara dalam situasi darurat. Oke. Nah, segala keputusan mengenai kapan dimulai PKP, kapan dihentikan, dilanjutkan, dan seterusnya itu diambil oleh majelis ini yang diketuai langsung oleh Perdana Menteri. Ini berlaku nasional ya berarti ya? Berlaku nasional, jadi tidak ada perdebatan. Satu komando, apapun yang diputuskan oleh MKN itu, maka mengikat semuanya sampai ke level terbawah. Malaysia rencana kapan menerapkan new normal atau pelonggaran atau step-step yang udah dilakukan Malaysia? Selalu ada 2 orang yang tampil ke publik dengan update setiap hari. Yang pertama adalah Datuk Dr. Hisham Abdullah, Muhammad Hisham Abdullah. Dia adalah kalau di Indonesia mungkin setara dengan Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan. Oke. Nah, dia yang selalu tampil ke publik mengupdate statistik kesehatan dan segala terkait dengan kesehatan. Ada satu orang lagi yaitu mereka menyebutnya sebagai Menteri Kanan Pertahanan. Ini semacam menteri senior. Tan Sri apa Datuk lupa saya. Datuk Sri mungkin. Datuk Sri Ismail Sabri kalau nggak salah namanya. Itu selalu muncul setiap hari memberi update tentang apa saja yang tidak terkait dengan kesehatan mereka. Jadi 2 orang ini saja yang selalu update dan tidak ada sumber informasi COVID lain dari sumber lain. Oh, artinya pelonggaran di sini tidak mengacu kepada kondisi yang telah disampaikan oleh semacam Dirjen Kesehatan lah ya, bukan sesuatu yang dijadwalkan untuk normal. Karena di Indonesia walaupun tetap mengacu, tapi ada semacam penjadwalan untuk membuka, misalkan kapan membuka rumah ibadah, mulai tanggal 5 Juni, kemudian mal dan segala macam dibuka, mal dengan ketentuan dengan persyaratan tertentu dibuka tanggal sekian, kemudian beberapa bidang usaha lain dibuka. Jadi udah ada jadwal yang terschedule, walaupun mungkin masih mengacu kepada kondisi terakhir ya. Tapi sebetulnya di Indonesia walaupun kasusnya masih menanjak, tapi schedule-nya itu udah rapi, udah terdata. Nah, di Malaysia sendiri gimana? Di Malaysia mereka
pemerintah tidak membentuk opini semacam itu. Jadi, eee, pemerintah tidak pernah melempar, jadwal atau schedule apapun. Jadi pemerintah cuma mengupdate perkembangan terkini saja dari hari ke hari. Oke. Dan jadi kita publik juga kita nggak pernah tahu tuh, apa yang akan terjadi 2 pekan lagi, bulan depan. Kita nggak pernah bisa menduga, apakah ini akan diperpanjang, apa diselesaikan gitu dan sebagainya, dilonggarkan, diketatkan, kita nggak pernah tahu. Tapi masyarakat tahunya gimana? Nanti misalkan boleh ke rumah ibadah kapan, boleh ke mal kapan, itu masyarakat tahunya dari mana nanti? Tetap dari pemerintah, tapi Oke, itu tidak pemerintah dijadwalkan secara terperinci tidak seperti itu ya. Oke. tidak tidak tidak. Oke, menarik sekali Bang Delil. Ini Nah, ada bermacam perbedaan ya antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin juga kesiapan ya. Malaysia sepertinya cukup siap dari awal, sementara Indonesia mungkin agak sedikit meremehkan di awal, ya, tapi kemudian juga melakukan suatu tindakan apa ya namanya berada di tengah antara ekonomi dan kesehatan. Jadi mmm, pertimbangan ini selalu dijadikan semacam timbangan ekonomi dan timbangan kesehatan. Nah di Malaysia kalau saya dengar dari penjelasan Mandelil tadi, itu sepertinya lebih fokus. Yang iya, penting kesehatan dulu, kemudian juga hal-hal lain itu mengacu kepada kesiapan dari tenaga medis dan segala macamnya. iya. Kalau saya mengamati setiap hari, media Malaysia terkait dengan Covid itu, tidak pernah muncul di media Malaysia istilah herd immunity. Pemerintah juga sama sekali tidak pernah menggunakan kata-kata itu. Jadi pemerintah hanya setiap hari mengupdate publik dengan, perkembangan kasus dan menekankan kepada publik bahwa, semua harus berpartisipasi, berkontribusi untuk melawan, atau menanggulangi atau membatasi penularan, apa namanya, Oke. coronavirus ini. Malaysia juga berusaha untuk membuka kembali ekonomi, tapi mereka melakukan dengan secara hati-hati sekali. Oke. Jadi, eee, jadi kita mulai PKP itu 18 Maret, sekitar minggu ketiga atau 1 bulan berlalu, pemerintah sebenarnya sudah mulai mencoba membuka, beberapa sektor ekonomi diperbolehkan beroperasi lagi. Tapi list down, ada listnya gitu, hanya ini aja yang sudah mulai boleh beroperasi. Jadi di awal itu yang boleh beroperasi hanya 9 sektor, yang esensial. Kemudian sebulan kemudian dicoba dibuka yang di luar 9 itu, tetapi mereka harus meminta approval, dari kementerian terkait, Kementerian Perindustrian kalau saya nggak salah. Nah, Eee, waktu itu hanya beberapa saja yang bisa bisa beroperasi dan untuk beroperasi juga prosesnya sulit. Karena memang pemerintah memastikan dulu bahwa, eee perusahaan ini memang mampu melakukan segala menjalankan semua SOP yang diterapkan. Oke. Kemudian Perdana Menteri pidato tadi bahwa pemerintah akan, mengucurkan, tambahan stimulus ekonomi sebesar 35 miliar ringgit. Mereka punya cadangan yang cukup untuk mensupport. Karena selama 3 bulan ini saja sudah tiga kali stimulus ekonomi diumumkan. Oke, Pak Nailul, menarik sekali. Kita dapat gambaran yang menarik bagaimana Malaysia menangani coronavirus ini. Terakhir nih, Hmm. kalau dari sisi asuransi gimana pengaruhnya? Mmm, asuransi itu pengaruhnya ya kita ek asuransi itu kan selalu mengikuti ekonomi. Ya, Jadi asuransi itu akan industri asuransi secara umum industri akan asuransi, ya betul. akan terkena hit, eee, baik dari sisi klaim, kemudian dari sisi, produksi, dari Oke. sisi klaim, premi, dan juga dari sisi aset, dari sisi investasi. Nah, dari sisi klaim yang banyak akan terkena tentu adalah, life and health sebenarnya, gitu ya. Eee, dampak Cover ya? untuk Saya terkait nggak mengikuti lagi ya, mengenai insurance health ini apa di cover? COVID di cover?
Jadi life and health itu, banyak yang meng-cover karena tidak secara spesifik apa namanya, mengecualikan pandemik gitu ya. Ada juga yang mengecualikan begitu kan. Kemudian, life asuransi jiwa umumnya meng-cover karena yang penting kan orang meninggal dia akan cover gitu loh. Jadi Oke, kalau Anda ya, meninggal karena apapun, ya. termasuk karena Covid, ya akan dibayar gitu, Jadi tidak dikecualikan ya. tidak dikecualikan. Jadi yang Oh, hit industri paling asuransi banyak. umum ya pasti terpengaruh juga ya industri. Tapi saya melihat lebih relatif asuransi lebih tahan ya karena dia sifatnya industri jasa keuangan ya. Ah, Mhm. artinya antara klaim dan produksi premi juga masih bisa dikendalikan lah ya. Mmm, jadi, yang dari sisi klaim yang paling paling banyak terkena adalah life, kemudian general tidak akan banyak terkena karena kemungkinan terkena general hanya di credit insurance, dan juga di surety bond, Ya. kemudian di event cancellation. Nah, 3 itu sebenarnya. Kemudian ada sedikit di business, interruption. Kalau business Produksi interruption. premi aja menurun drastis ya gitu kali ya. Produksi preminya tentu menurun karena orang akan kegiatan ekonomi berkurang, Ya. sehingga, tentu juga, kebutuhan akan asuransi juga berkurang. Personal individu juga mungkin, memangkas belanja asuransi, mungkin karena income mereka juga berkurang, begitu kan. Dari sisi investasi ya, karena ini juga turun, apa namanya, pasar modal turun, hasil investasi juga turun, jadi akhirnya di sisi aset, perusahaan asuransi juga menurun. Jadi Sangat menarik informasi yang disampaikan. Jadi kita tahu bagaimana Malaysia menangani wabah coronavirus ini. ya. Oke, Delil Khairat diaspora Indonesia di Malaysia, warga Kerinci. Terima kasih banyak Delil atas Ya, informasinya. Mungkin di topik-topik lain kita bisa bikin semacam diskusi lagi, mungkin mengundang beberapa orang lagi, teman-teman di industri asuransi atau bagaimana, mungkin nanti kita akan coba arrange lagi. Tapi insyaallah. untuk topik ini saya rasa sudah cukup lumayan karena kita membatasi topiknya adalah bagaimana Malaysia menangani COVID-19 ya. Ya, Terima kasih Pak Nuril. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.